Bab 506. Ketika Jiang Ning yang tidak berperasaan meninggalkan asrama Zhao Zuoyue, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah padanya. Dia merasa meskipun orang-orang seperti Zhao Zuoyue penuh kebencian, mereka juga sangat menyedihkan. Saya seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu, bertahun-tahun saya bekerja keras dan belum mencapai apa-apa, akhirnya saya menemukan pacar yang masih sama. Andai dia tahu kapan pacarnya menelepon dan memarahinya. Bagaimana perasaannya jika dia bersenang-senang di bawah pria lain? Apalagi dia baru saja mengosongkan seluruh kekayaannya. Ia juga diberi pinjaman puluhan ribu, semuanya rentenir tanpa kecuali. Diperkirakan dia harus membayar kembali setidaknya lebih dari 1 juta dalam seminggu. Diperkirakan dia harus membayar kembali setidaknya beberapa juta dalam sebulan. Pada saat itu, dia mungkin sudah putus asa, bukan? Tetapi, saya juga seorang bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai, dan saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Tidak mungkin, jika salah satu dari dua orang harus mati, ia berharap orang lain yang mati. Dan, saya belum mendarat. Jika ingin ke darat, dibutuhkan setidaknya ratusan ribu lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi bersimpati pada Zhao Zuoyue. Apapun yang terjadi, ayo bertahan dulu. Saat ini, di meja makan di Hyatt Hotel, Jiang Ning telah menjadi incaran ribuan orang. Bahkan pengikut sebelumnya pun membencinya. Meskipun semua orang meremehkan Jiang Ning, mereka juga sangat mengagumi Ye Chen. Lagi pula, mereka yang bisa dengan mudah mendonasikan 1 juta ke rumah kesejahteraan harus punya lebih dari 1 juta. Semua orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ye Chen sebelumnya. Untuk menjilat Ye Chen, banyak orang terus mengatakan hal-hal baik tentang dia, bersulang, memujinya, dan bahkan berlutut untuk menjilatnya. Ye Chen tidak sombong dalam hal apapun, tapi dia juga tidak terlalu rendah hati. Dia selalu menjaga sikap acuh tak acuh, yang membuat orang merasa sedikit tidak terduga. Zhao Hao menunggu sampai semua orang selesai memanggang anggur Ye Chen. Dia mengambil segelas anggur dan berkata dengan serius, "Marven, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk panti asuhan, aku ingin bersulang untukmu." Petik 2. Ye Chen menatapnya dan sedikit mengangguk. Selain Li Xiaofen dan Bibi Li, Zhao Hao adalah yang pertama. Orang yang bersulang pada dirinya sendiri karena menyumbangkan uang untuk panti asuhan. Orang lain bersulang untuk diri mereka sendiri, bukan karena mereka menyumbangkan uang untuk panti asuhan, tetapi karena mereka menyadari bahwa mereka tampaknya adalah orang kaya. Ini adalah dua titik awal yang sangat berbeda. Mereka yang datang ke rumah kesejahteraan untuk bersulang sangat peduli dengan rumah kesejahteraan. Mereka yang datang untuk bersulang semuanya berharap untuk memiliki hubungan dengan diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mudah bagi teman-teman ini untuk bisa mendonasikan 1 juta ke rumah kesejahteraan, yang jauh di luar jangkauan kognitif mereka. Ye Chen dan Zhao Hao minum segelas anggur, dan Zhao Hao menghela nafas dengan tulus. "Ye Chen, saya sangat senang melihat Anda bisa berada di tempat Anda sekarang ini. Saat itu, saya merasa kamu berbeda dari kita masing-masing, dan saya tidak tahu kenapa. Saat itu, saya pikir kamu sangat kuat dan merasa bahwa kamu pasti akan sukses di masa depan. Saya tidak berharap Anda begitu murah hati." Petik 2. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, "Saat itu, ketika kami berdua tidur bersama di lokasi pembangunan, kami sangat senang hanya memiliki cukup makanan setiap hari, dan kami dibayar setiap bulan. Kita berdua bisa boros, beli 2 lauk pauk, beli beberapa botol bir, dan minum bersama di gudang lokasi pembangunan. Menurut saya itu sudah merupakan kepuasan yang luar biasa." Petik 2. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, "Karena pengalaman itu, saya tidak memiliki banyak persyaratan untuk hal-hal materi sekarang. Saya ingin makan lebih baik, memakai pakaian lebih baik, menggunakan lebih baik, dan hidup lebih baik. Faktanya, bagi saya, itu benar-benar tidak masuk akal." Petik 2. Zhao Hao mengangguk dengan serius dan berkata, "Saudaraku, saya mengerti apa yang Anda katakan. Saat itu, kami berdua melakukan pekerjaan yang sama, tapi saya menabung semua uang yang saya hasilkan. Saya berharap dapat digunakan sebagai modal untuk berbalik di masa depan, tetapi semua uang yang Anda peroleh disumbangkan ke rumah kesejahteraan. Saat itu, saya merasa bahwa saya mungkin tidak sebaik Anda dalam hidup ini. Karena situasimu jauh lebih besar daripada situasiku." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zhao Hao menghela nafas pelan dan menertawakan dirinya sendiri. "Ternyata aku benar-benar tidak punya masa depan.
Petik 2. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, jangan meremehkan dirimu sendiri kapanpun. Selama kamu bisa melakukannya, kamu akan layak untuk langit dan bumi, dan layak untuk hati nuranimu. Jadilah berharga bagi diri Anda sendiri, meskipun kehidupan materi Anda tidak sebaik itu, Anda tetaplah orang yang sangat bahagia. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menambahkan, lihatlah berapa banyak orang kaya di dunia ini yang memperoleh kekayaannya dengan melakukan hal-hal buruk, dan berapa banyak orang yang tidak punya uang dengan sengaja mencoba mengambil sesuatu dari orang lain, mencuri sesuatu, menipu sesuatu, atau manfaatkanlah mereka. Sedikit, seseorang yang tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Terlalu sedikit. Petik 2. Xiao Churan mendengarkan kata-kata Ye Chen dalam diam, dan tiba-tiba merasakan bahwa pada saat ini, gambaran suaminya menjadi lebih mulia di benaknya. Sejak dia menyumbangkan uang ke panti asuhan hingga saat dia mengatakan hal seperti ini, saya terkesan. Zhao Hao minum anggur dan sedikit mabuk, jadi dia sedikit impulsif saat ini. Dia memegang tangan Ye Chen dan berkata dengan mata merah, Ye Chen, saya telah bingung selama lebih dari 20 tahun. Hari ini kamu membuat saya mengerti. Sekarang saya berpikir, saya seharusnya tidak pergi sejak awal. Saya pergi ke Haicheng karena saya selalu berpikir untuk berbalik, menjadi kaya, dan menjadi master. Saya tidak pernah memikirkannya dalam beberapa waktu terakhir bertahun-tahun. Saya harus mengambil inisiatif untuk memberi kembali kepada panti asuhan yang membesarkan saya. Melihat ke belakang sekarang, saya merasa sangat bersalah. Ye Chen sedikit tersenyum, Zhao Hao, orang harus menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu. Maka kamu bisa membantu dunia. Jika kamu punya terlalu banyak waktu untuk mengurus diri sendiri, saya tidak ingin kamu menyumbangkan uangmu yang terbatas ke lembaga kesejahteraan, jadi kamu harus mengurus diri sendiri terlebih dahulu. Kita semua telah melewati masa-masa sulit. Kita tidak punya keluarga dan tidak ada dukungan. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Saat ini, kita harus berbaik hati pada diri sendiri. Biarkan diri Anda hidup dengan baik dulu. Petik 2. Zhao Hao menangis dan tersedak isak tangisnya, kamu membujukku begitu, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Saya tahu ketika Bibi Li sakit, Anda memberi Bibi Li semua uang yang Anda dapat temukan. Pada saat itu, mengapa Anda tidak berpikir untuk membuat diri Anda lebih baik dulu? Petik 2. Ye Chen berkata dengan canggung, situasi kita berbeda. Saya sudah menikah, tetapi Anda belum. Petik 2. Mengatakan itu, Ye Chen meraih tangan Xiao Churan dan berkata kepada Zhao Hao, semua orang di Jinling tahu bahwa saya adalah Raja Nasi Lembut yang terkenal. Saya makan makanan istri saya, minum makanan istri saya, dan menggunakan makanan istri saya. Istri saya tinggal bersama saya. Dengan istri yang begitu baik, saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk diri saya sendiri dan saya dapat memiliki makanan dan pakaian. Dalam hal ini, percuma saja meminta uang. Petik 2. Xiao Churan tiba-tiba dipegang oleh tangan Ye Chen, dan tiba-tiba hatinya merasa sedikit bingung. Mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen lagi, dia sangat tersentuh. Dia merasa saat ini, dia lebih memahami suaminya. Namun di saat yang sama, dia juga merasa saat ini, dia sedikit asing dengan suaminya. Suatu ketika, ia sempat berpikir bahwa suaminya tidak berharga dan tidak punya ambisi, hanya seorang pengecut yang tidak berani melawan jika dimarahi atau dipukul. Tapi sekarang, dia merasa suaminya jauh lebih tidak terduga dari yang dia bayangkan. Bab 507. Zhao Hao melihat Ye Chen memegang tangan Xiao Churan dan menunjukkan kasih sayangnya, dan merasa bahagia untuk saudara baiknya. Jadi dia buru-buru menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, ayo, Ye Chen, saudaraku, aku ingin bersulam untuk kalian berdua dan berharap hubungan kalian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Miliki bayi lebih awal. Petik 2. Xiao Churan tiba-tiba tersipu, dan dia merasa sangat malu ketika menyebutkan masalah melahirkan anak lebih awal. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih saudara, saya akan bekerja keras. Petik 2. Xiao Churan menjadi semakin pemalu, satu tangan dipegang olehnya, dan tangan lainnya diletakkan di bawah meja dan mencubit paha bagian dalam dengan kuat. Ye Chen meringis kesakitan, tapi tidak berani berteriak. Dia hanya bisa segera mengambil gelas anggur dan berkata kepada Zhao Hao, ini, ayo kita lakukan.
Petik 2. Setelah minum segelas anggur, Ye Chen tiba-tiba teringat bahwa Zhao Hao bekerja di Haicheng. Kemudian dia bertanya, ngomong-ngomong, Zhao Hao, di perusahaan mana Anda bekerja di Haicheng saat ini? Industri apa itu? Apa fungsi posisi Anda? Petik 2. Zhao Hao menjelaskan, saya bekerja di sebuah perusahaan di Haicheng yang mengkhususkan diri dalam produksi peralatan penerangan. Pekerjaan utama saya adalah sebagai tenaga penjualan. Perusahaan kami dimiliki oleh Tailai Group. Petik 2. Grup Tailai. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, bos grup Tailai seharusnya adalah Li Tailai, orang terkaya di Haicheng, bukan? Petik 2. Zhao Hao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu juga kenal Li Tailai. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak hanya tahu, saya juga telah bertemu dengannya. Petik 2. Ya, Zhao Hao berkata dengan terkejut, kami, Direktur Li, biasanya melihat awal tetapi bukan akhir dari naga. Hanya orang-orang dari kantor pusat grup yang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Orang-orang seperti kami dari perusahaan kecil di bawah tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, lihat Ketua Li. Petik 2. Li Tailai pada dasarnya adalah seorang kaisar lokal di Haicheng, dengan banyak perusahaan dan industri di bawah kendalinya. Perusahaan peralatan penerangan tempat Zhao Hao bekerja sebenarnya hanyalah sebuah industri kecil di bawah pimpinan Li Tailai, belum lagi Zhao Hao, bahkan penanggung jawab perusahaan peralatan penerangannya pun sudah beberapa kali tidak berkesempatan bertemu dengan Li Tailai. Oleh karena itu, Zhao Hao sangat terkejut dan penasaran dengan pertemuan Ye Chen dengan Li Tailai. Jadi dia bertanya, Ye Chen, bagaimana Anda bertemu dengan ketua Li kami? Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, seorang teman mengadakan pesta sebelumnya. Saya pergi untuk hadir, dan kebetulan melihatnya, dan dia ada di sana. Petik 2. Saat Ye Chen pertama kali bertemu Li Tailai, Song Wanting mengajaknya untuk melihat sepotong batu giok. Saat itu, Li Tailai juga punya ide tentang batu giok itu, dan bahkan membawa seorang ahli untuk memberinya perhatian. Pada akhirnya, dia melihat melalui penipuan. Belakangan, ketika dia dibunuh di Jinghai, Li Tailai juga datang. Meskipun dia tidak berteman dengannya, dia selalu menghormatinya. Bagaimanapun, dia adalah namuan tertinggi di mata orang-orang di dunia metafisik. Karena Zhao Hao bekerja di perusahaan milik Li Tailai, dia harus membantunya jika dia bisa. Jadi, Ye Chen berkata kepada Zhao Hao, ayo lakukan ini. Saya akan menelepon Li Tailai dan memintanya untuk mengatur pekerjaan baru untuk Anda. Petik 2. Apakah Anda kenal ketua Li? Zhao Hao menatap Ye Chen dengan kaget. Dia awalnya mengira Marven hanya memiliki kesempatan untuk bertemu pimpinan Li di sebuah pesta, tapi mungkin tidak ada kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan pimpinan Li. Bukan karena dia meremehkan saudaranya. Kuncinya adalah ketua Li adalah orang terhormat. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di Haicheng. Di matanya, dia benar-benar tidak mungkin tercapai. Yang lain mendengar kata-kata Ye Chen. Dia terkejut. Semua orang pasti pernah mendengar tentang Li Tailai, orang terkaya di Haicheng. Meski tidak sekuat keluarga Song, setidaknya ia adalah orang super kaya yang bernilai puluhan miliar. Aku tidak menyangka Ye Chen mengetahui hal sebesar itu. Jika itu terjadi setengah jam yang lalu, semua orang akan mengira Ye Chen sedang membual. Tapi sekarang, semua orang merasa sejak Ye Chen mengatakan ini, itu mungkin benar. Ye Chen tersenyum tenang saat ini dan berkata kepada Zhao Hao, meskipun saya tidak memiliki banyak persahabatan dengan Anda, Ketua Li, kami tetaplah kenalan. Saya yakin dia pada akhirnya akan memperlakukan saya dengan baik. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya. Bab 508. Setelah Ye Chen menutup telepon Li Tailai, dia berkata kepada Zhao Hao di depannya, saya sudah menyapa pimpinan Li Anda, dan dia berkata dia akan memindahkan Anda ke kantor pusat untuk menjadi asistennya. Zhao Hao, termasuk seluruh teman-temannya, semuanya tercengang. Semua orang pasti pernah mendengar nama Li Tailai, dia adalah orang super kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Menjadi asisten orang super kaya yang bernilai di atas 10 miliar jelas bukan pekerjaan biasa, dan mustahil orang awam bisa mendapat kesempatan itu. Paling tidak, seseorang harus memiliki gelar PhD dari universitas bergengsi, atau bahkan memiliki pengalaman kerja serupa di banyak perusahaan besar, untuk bisa dipilih oleh orang kaya seperti Li Tailai. Semua orang tahu bagaimana situasi Zhao Hao. Ia dan Ye Chen awalnya baru lulus SMA,
karena panti asuhan hanya memperbolehkan mereka berusia 18 tahun. Saat itu setelah tamat SMA dan lulus, mereka langsung terjun ke masyarakat untuk bekerja. Ye Chen sedikit lebih baik darinya, karena Tuan Xiao mengirimnya ke Universitas Jinling untuk belajar selama 1 tahun agar dia dapat mengembangkan hubungan dengan Xiao Churan. Namun Zhao Hao telah bekerja sejak dia berumur 18 tahun, dia bekerja di lokasi konstruksi selama beberapa tahun dan kemudian pergi ke Haicheng untuk bekerja selama beberapa tahun. Terus terang, situasi Zhao Hao tidak berbeda dengan pekerja migran yang bekerja di lokasi konstruksi, satu-satunya perbedaan adalah usianya sedikit lebih muda. Jadi bagi orang seperti itu yang tiba-tiba menjadi asisten Li Tai yang super kaya, hal ini terdengar sangat ajaib tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya. Zhao Hao sendiri tidak mempercayainya, bukan saja dia tidak mempercayainya, tetapi dia juga merasa bagaimana dia bisa menjadi asisten ketua. Menjadi pemimpin tim di perusahaan Anda sendiri sudah merupakan suatu berkah. Namun saat ini, telepon Zhao Hao tiba-tiba berdering. Zhao Hao melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, jadi dia menjawab telepon dan bertanya, "Halo, siapa ini?" Pihak lain segera berkata, "Halo, apakah ini Tuan Zhao Hao Zhao? Saya Direktur Sumber Daya Manusia Grup Tailai kami. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah dipindahkan ke kantor pusat sebagai asisten pimpinan Li. Ketua Li akan memberi Anda waktu seminggu untuk persiapan. Kemudian Anda dapat melapor langsung ke kantor pusat." Zhao Hao tertegun dan berseru, "Kamu, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar ingin aku menjadi asisten ketua Li? Aku bahkan tidak pernah kuliah." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Ketua Li telah secara khusus menyatakan bahwa apapun kualifikasi akademis Anda akan diizinkan untuk mengambil posisi ini, dan Anda tidak diharuskan memiliki keterampilan apapun, selama Anda bisa mengemudi. Tidak masalah jika Anda bahkan tidak tahu cara mengemudi, perusahaan dapat membayar Anda untuk mendaftar pelatihan." Zhao Hao berkata dengan tergesa-gesa, "Saya memiliki SIM. Saya telah mengikuti tes SIM selama lebih dari 3 tahun. Saya juga mengemudikan taksi di Haicheng untuk sementara waktu." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Anda dapat membantu pimpinan Li mengemudi terlebih dahulu. Jika pimpinan Li membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu, dia akan memberitahu Anda nanti." Setelah mengatakan itu, pihak lain berkata, "Ngomong-ngomong, gaji tahunan Anda 2 juta. Ini gaji pokok dan belum termasuk bonus dan komisi akhir tahun. Berapa?" Zhao Hao merasa seperti disambar petir. Dia mengira ada yang salah dengan telinganya. Bagaimana mungkin 2 juta setahun? Pada level saya saat ini, menghasilkan 100.000 yuan setahun sudah sangat mengesankan. Bahkan dalam mimpi terbaik saya belum pernah mencapai level setinggi 2 juta yuan per tahun. Pihak lain melihat bahwa Zhao Hao sepertinya tidak mendengar dengan jelas, jadi dia mengulanginya dengan serius dan berkata, "Tuan Zhao, gaji pokok untuk posisi Anda adalah 2 juta setahun." Zhao Hao gemetar ketakutan dan berseru, "2 juta setahun terlalu banyak." Kalimat ini membuat takut semua orang yang hadir. Gaji tahunan 2 juta setahun. Apa bedanya dengan merampok bank? Terlebih lagi, apakah Ye Chen benar-benar memiliki kemampuan ini? Satu panggilan telepon dapat memberi Zhao Hao gaji tahunan sebesar 2 juta. Saat ini, pihak lain di telepon berkata sambil tersenyum, "Inilah yang telah diputuskan oleh Ketua Li. Karena dia telah memutuskan ini, pasti ada alasannya. Saya yakin menurut pendapat Ketua Li, harga ini tidak mahal." Petik 2. Setelah mengatakan itu, pihak lain berkata, "Tuan Zhao, kita akan bertemu minggu depan. Ini ponsel saya. Jika Anda datang untuk melapor, telepon saja saya dan saya akan menerima Anda." Kemudian, pihak lain menutup telepon. Zhao Hao memegang telepon, dan seluruh otaknya mengalami hubungan pendek. Pada saat ini, Zheng Xiang dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian yang ekstrim, dan berseru, "Zhao Hao, apakah perusahaan Anda benar-benar memberi Anda gaji tahunan sebesar 2 juta? Baru kemudian Zhao Hao kembali sadar, mengangguk bingung dan berkata, "Orang yang menelepon adalah Direktur SDM. Dia memang mengatakan itu." Zheng Xiang gila karena cemburu. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen memiliki energi yang begitu besar. Jika dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu, mengapa dia berlutut dan menjilat Jiang Ming? Berlututlah dan jilat Ye Chen. Saat ini, air mata mengalir di wajah Zhao Hao,
dia menatap Ye Chen dan tersedak dengan mata merah. Ye Chen, kamu telah melakukan terlalu banyak untukku. Bagaimana aku bisa menjadi ketua Li? Asisten, Ye Chen tersenyum dengan tenang, menepuk pundaknya, dan berkata dengan serius, hanya karena kamu adalah saudaraku, Ye Chen, kamu benar-benar layak untuknya. Li Tailai akan mengatur posisi asisten untukmu. Zhao Hao sangat tersentuh, tapi dia masih berkata dengan sedikit tidak percaya diri, Ye Chen, aku tahu kamu selalu menganggapku sebagai saudara, tapi sejujurnya, aku masih tahu kemampuanku. Bagaimana aku bisa bernilai 2 juta setahun? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah itu layak atau tidak, itu bukan urusanmu. Karena kamu adalah saudaraku, gaji tahunan sebesar 2 juta adalah harga awalmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan serius, jadi mulai sekarang, kamu akan bekerja keras dengan Li Tailai dan menunjukkan penampilanmu kepada mereka yang meremehkanmu. Biarkan mereka tahu bahwa kamu berbeda dari masa lalu. Ketika Zhao Hao mendengar ini, dia meneteskan air mata. Sejak keduanya keluar dari panti asuhan, ia dipandang rendah oleh orang lain, karena ia masih muda dan tidak memiliki ayah atau ibu. Ia akan dibuli oleh pekerja lain bahkan saat ia bekerja di lokasi konstruksi. Selama bertahun-tahun tinggal di Haicheng, saya juga dipandang rendah oleh orang lain, bahkan pacar saya menjauhi saya karena dia tidak menyukai saya. Jadi kata-kata Ye Chen menyulut harga diri dan gairah jauh di dalam hatinya. Jadi dia segera mengatupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudaraku yang baik, aku tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikanmu. Mulai sekarang, hidupku, milik Zhao Hao, akan menjadi milikmu. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa saya harus mengambil nyawa Anda? Saya akan sangat bahagia jika Anda menjalani kehidupan yang baik dan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Zhao Hao buru-buru berkata, tidak peduli apa yang kamu minta, aku pasti akan menerimanya. Ye Chen berkata dengan serius, setelah menjadi asisten Li Tailiang, tidak peduli bagaimana mantan pacarmu dan ibunya kembali memohon padamu, kamu tidak boleh setuju. Bahkan jika kamu masih mencintainya di dalam hatimu, kamu tidak boleh setuju. Karena dari sekarang, wanita sombong seperti itu tidak layak untuk saudaraku Ye Chen. Bab 509. Pada saat ini, Zhao Hao menyadari dari ekspresi tekad Ye Chen bahwa hidupnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia bukan lagi bajingan yang tidak berpendidikan, tidak memiliki ayah dan ibu, dan dipandang rendah oleh semua orang. Dia sekarang adalah saudara laki-laki Ye Chen dan asisten ketua Tailai Group. Dan gaji tahunannya mencapai 2 juta yuan. Jika itu mantan pacarnya, ibunya yang sombong akan tahu bahwa dia mendapat pekerjaan seperti itu. Aku takut dia akan berlutut di depannya dan memohon pada dirinya sendiri untuk kembali bersamanya. Namun, Ye Chen benar. Karena mulai sekarang, keluarga ini tidak lagi layak untuknya. Ini bukan karena Zhao Hao sendiri terlalu sombong, tetapi karena dia tahu bahwa dia memiliki kekayaan ini semua karena saudara masa kecilnya Ye Chen. Aku tidak hanya harus berterima kasih padanya, tapi aku juga tidak boleh mempermalukannya. Saat ini, orang-orang di meja makan melihat Ye Chen seperti melihat dewa. Dia menyumbangkan 1 juta yuan ke rumah kesejahteraan hanya dengan satu panggilan telepon. Demi dia, temannya juga menyumbangkan 1 juta yuan. Itu saja, dia benar-benar menelepon. Saya menelepon Li Tailai, orang terkaya di Haicheng. Apalagi Zhao Hao diberi pekerjaan dengan gaji tahunan 2 juta. Energi ini telah melampaui imajinasi orang-orang ini. Namun Xiao Churan sama sekali tidak menganggapnya aneh. Ia tahu bahwa Feng Shui Ye Chen hanya untuk orang kaya, jadi tidak mengherankan jika bertemu dengan Li Tailai. Tapi bagaimana orang lain bisa mengetahui hal ini? Banyak dari mereka sudah mulai memikirkannya. Mereka semua mengambil gelas anggur mereka dan menatap Ye Chen. Sambil bersiap untuk bersulam untuk Ye Chen, saya juga berharap bisa dekat dengan Ye Chen, dan kemudian melihat apakah saya bisa membuatnya mengatur pekerjaan yang lebih hebat untuk saya. Namun saat banyak orang sudah mengambil gelas wine mereka, Xiao Churan tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu dari ibu mertua Ye Chen, Malan. Begitu panggilan tersambung, Malan menangis di ujung telepon dan berkata, "Putriku yang baik, cepat kembali. Ayahmu akan pergi untuk menceraikanku. Aku tidak akan hidup lagi. Jika kamu tidak kembali,
kamu harus menunggu untuk mengambil jenazah ibumu. Petik 2. Xiao Churan tiba-tiba panik, dia tidak menyangka setelah ibunya kembali, ada keributan lagi di rumah. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen di sampingnya, orang tuaku sepertinya bertengkar di rumah. Ayo cepat kembali. Petik 2. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera mengangguk, jadi dia mengambil gelas anggur dan berkata kepada semua orang, Bibi Li, ada banyak teman. Aku benar-benar minta maaf hari ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak di rumah. Churan dan aku ayo kita kembali sekarang. Mari kita bertemu lagi saat kita punya waktu. Petik 2. Bibi Li buru-buru berkata, kalian berdua harus kembali dan menyelesaikan urusanmu secepatnya, jangan tertunda karena kami. Petik 2. Namun mereka yang masih ingin mendapat manfaat darinya sempat kecewa, bahkan ada yang berkata, saudaraku Ye, aku bahkan belum sempat melamarmu untuk bersulang. Bagaimana kalau minum 2 kali sebelum berangkat? Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, saya tidak akan minum lagi. Ayo kita lakukan lain kali. Saya harus pergi sebelum ada urusan di rumah. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengangkat gelas anggur di tangannya dan berkata dengan serius, segelas anggur ini enak. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia meminum semua anggur di gelas, meraih tangan Xiao Churan dan pergi. Sejak Ye Chen minum, Xiao Churan mengambil alih mengemudi. Dalam perjalanan pulang, dia berkata dengan cemas, menurutku ayah tertarik lagi pada Bibi Han itu, jadi dia ingin menceraikan ibu. Aku sangat khawatir, tolong bantu aku memikirkan cara untuk melihat bagaimana aku bisa membuat ayah berubah pikiran. Ye Chen berkata, bagaimana mengatakan hal semacam ini? Jika ayah benar-benar tidak punya perasaan terhadap ibu, memaksa mereka untuk tetap bersama akan menjadi siksaan bagi mereka berdua. Petik 2. Xiao Churan menghela nafas dan bertanya, kalau begitu, maksudmu membuat mereka menderita lebih sedikit rasa sakit jangka panjang daripada rasa sakit jangka pendek. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu masih tahu orang seperti apa ibu kita? Dia akan mengubah rasa sakit saat melahirkan menjadi rasa sakit jangka pendek, dan rasa sakit jangka pendek akan diubah menjadi rasa sakit jangka panjang olehnya. Bahkan jika ayah kami ingin menceraikannya, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Petik 2. Xiao Churan tiba-tiba membeku, dan dia memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Dengan temperamen dan karakter ibu saya, meskipun ayah saya ingin bercerai, akan sulit baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pikirkan ini, dia juga tiba-tiba menyadari bahwa perkataan ibunya tentang mencari kematian kemungkinan besar masih akting. Jadi, dia juga menghela nafas lega. BMW baru saja melaju ke villa. Kemudian aku mendengar Malan berteriak, Xiao Changkun, kamu bajingan tua yang tidak punya hati nurani. Aku telah sangat menderita untukmu dan sangat menderita, namun kamu masih ingin menceraikanku. Petik 2. Ye Chen dan Xiao Churan keluar dari mobil, dan begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Malan berdiri di ruang tamu, mengumpat dengan rambut acak-acakan. Karena 2 gigi depan Malan masih hilang, kata-katanya bocor. Saat saya bersemangat, tidak hanya udaranya yang bocor, tetapi saya juga terus meludah. Xiao Changkun dengan sengaja menjaga jarak darinya saat ini dan berkata dengan marah, jangan lakukan hal-hal tidak berguna itu denganku. Hubunganku denganmu telah putus sekarang. Aku tidak punya pilihan lain selain bercerai. Petik 2. Malan mengumpat dengan marah, dasar jalang, kamu hanya bermimpi. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun saya mati, saya tidak akan menceraikan Anda. Petik 2. Xiao Changkun berkata dengan marah, tunggu saja. Saya akan pergi ke pengadilan besok untuk menuntut. Petik 2. Malan mengumpat dengan marah, apakah kamu bercanda? Apakah menurut Anda pengadilan dijalankan oleh keluarga Anda dan Anda bisa bercerai jika mengajukan gugatan? Izinkan saya memberitahu Anda, untuk mencegah Anda melakukan hal ini, saya mengetahui bertahun-tahun yang lalu bahwa selama saya tidak menyetujui perceraian, pengadilan tidak akan dapat menceraikan kami tanpa alasan apapun. Petik 2. Xiao Changkun berkata dengan marah, aku tidak punya perasaan lagi padamu. Pernikahan tanpa dasar emosional akan bercerai menurut hukum. Petik 2. Malan berkata dengan bangga, oh, jadi bagaimana jika tidak ada dasar emosional? Izinkan saya memberitahu Anda, undang-undang terkait menetapkan bahwa meskipun tidak ada dasar hubungan, Anda harus berpisah selama 2 tahun sebelum dapat bercerai. Petik 2. Xiao Changkun terkejut, lalu menjadi marah dan menghentakkan kakinya,
kalau begitu, lalu aku akan berpisah darimu sekarang. Menghitung mulai sekarang, dalam 2 tahun, kamu harus pergi meskipun kamu tidak melakukannya. Petik 2. Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu ingin berpisah dariku, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, 2 orang tinggal di rumah yang sama dan tidur di kamar terpisah. Ini bukan perpisahan. Jika kamu ingin berpisah, kamu bisa. Keluarlah dari Thomson Yipin dan jangan tinggal serumah denganku. Petik 2. Dikatakan, Malan berkata lagi, kamu bisa kembali ke rumah lamamu sendirian. Petik 2. Pergi saja. Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, selama aku bisa menyingkirkanmu, seorang bajingan, aku rela tidur di jembatan selama 2 tahun. Petik 2. Malan melambaikan tangannya, kalau begitu keluar dari sini. Keluar sekarang. Berguling, tanpa henti. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Malan mengancam, jika kamu pergi, aku akan memotong perabotan yang ditinggalkan ayahmu dan membakarnya dengan kayu bakar. Petik 2. Kamu, Xiao Changkun menggigil dengan marah, apa perbedaan antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu lakukan seperti binatang? Petik 2. Malan bersenandung dan berkata, kamu sangat peduli, tidakkah kamu ingin pindah? Cepat pergi, pergi sekarang. Petik 2. Xiao Changkun tiba-tiba kehilangan kesabaran. Dia sangat ingin berpisah dari Malan, tetapi dia benar-benar tidak tega meninggalkan Tang Chen Yipin. Tinggal di villa besar dengan lift ini sungguh menyenangkan, setelah tinggal di sini jika dilihat dari rumah kecil sebelumnya, seperti kandang ayam. Tapi sekarang saya baru tinggal beberapa hari di sini, jika saya diminta pindah, saya benar-benar merasa tidak mau melakukannya. Xiao Churan memperhatikan mereka berdua berdebat satu sama lain, dan berkata tanpa daya, ayah, ibu. Kamu belum bersenang-senang, jadi kenapa kamu mulai membuat masalah lagi? Petik 2. Malan berkata, aku ingin menjalani kehidupan yang baik, tapi ayahmu tidak. Petik 2. Xiao Changkun berseru, aku tidak ada hubungannya denganmu, dan kita tidak bisa lagi hidup bersama. Petik 2. Ye Chen tahu betul bahwa ayah mertuanya pasti ingin tidur dengan Han Meiking dan terbang bersama, tetapi pikirannya terlalu indah, dia tidak tahu seperti apa istrinya. Bab 510. Melihat Xiao Changkun begitu tegas, Malan berkata dengan marah, oke, kamu tidak bisa tinggal bersamaku, kan? Oke, kalau begitu kamu bisa berpisah dariku selama 2 tahun dan kemudian pergi ke pengadilan untuk mengajukan cerai. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Malan mendengus dingin. Kemudian dia berkata, tetapi Xiao Changkun, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda memberitahu saya setelah menceraikan saya bahwa Anda menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman daripada saya, maka saya mungkin merasa sangat tidak nyaman. Petik 2. Hal apa yang akan saya lakukan ketika saya merasa tidak nyaman? Kamu harus tahu lebih baik dari siapapun bahwa jika saatnya tiba, aku pasti akan membuatmu merasa lebih tidak nyaman dariku, agar hatiku bisa seimbang. Petik 2. Artinya, pada saat itu, jika kamu berani menemukan Vixen kecil di luar dan hidup diam-diam, maka aku pasti akan mengacaukan semua hal baikmu. Lalu aku akan mengganggumu setiap hari. Aku akan menjadi hantumu, aku akan menjadi bayanganmu, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Petik 2. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Menurut kata-kata Malan, meskipun dia menoleransi dia selama 2 tahun dan akhirnya memutuskan pernikahan dengannya, dia tidak siap untuk melepaskannya. Jika dia bersama Han Meiking, begitu Malan mengetahuinya, apakah dia akan menjadi gila? Dia masih belum tahu tentang Han Meiking, jadi dia harus menghantuinya setiap hari dan memperlakukannya seperti hantunya sendiri. Jika saatnya tiba untuk mengetahui tentang Han Meiking, dia bahkan tahu bahwa dia bersama Han Meiking, jadi dia masih tidak bisa bunuh diri dengan pisau. Selain itu, dia tidak hanya tidak mungkin melepaskan dirinya sendiri, dia juga tidak mungkin melepaskan Han Meiking. Bagaimanapun, dia selalu menganggap Han Meiking sebagai musuh terbesarnya selama beberapa dekade. Dengan gaya aktingnya sebagai Vixen terkuat di Jingling, bagaimana Han Meiking bisa menjadi lawannya? Pada saat itu, dia mungkin telah melukai dirinya sendiri dan juga menyakiti Han Meiking, dan itu akan menjadi lebih berantakan. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia dengan putus asa bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, apakah aku, Xiao Changkun,
tidak bisa bersama Mei Qing dalam hidup ini. Mungkinkah aku, Xiao Changkun, tidak bisa menemukan kebahagiaanku sendiri? Apakah aku, Xiao Changkun, harus hidup bersama orang yang begitu licik selama sisa hidupku? Petik 2. Memikirkan hal ini, dia ingin mati. Malan tampak seperti pemenang dan berkata dengan penuh kemenangan, "Sudah kubilang Xiao Changkun, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku, Malan, dalam hidup ini, kecuali aku mati. Tetapi meskipun aku mati sebelum kamu, aku akan membawa kamu bersamaku sebelum aku mati. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini." Petik 2. Xiao Changkun gemetar karena marah dan hampir tidak bisa berdiri. Dia berteriak dengan marah, "Malan, kamu jalang bau, kamu hanyalah binatang buas. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu sepertimu di dunia ini?" Petik 2. Bagaimana? Malan mengangkat alisnya, "Ada apa dengan orang sepertiku? Bukankah orang sepertiku akan tetap menikahimu dan punya anak? Apa kamu pikir kamu bisa mencampakkanku? Malan, kapan saja kamu mau?" Petik 2. Xiao Changkun sangat marah pada Malan hingga dia menangis dan berkata sambil terisak, "Yang paling aku sesali dalam hidupku adalah menikahimu. Jika aku tahu kamu sangat cerdik, bahkan jika kamu menusuk leherku dengan pisau, aku tidak akan pernah menikahimu." Petik 2. Malan langsung mencibir dan berkata, "Hei, apa hubungannya penyesalanmu karena menikah denganku dengan apakah aku seorang yang cerdik atau tidak? Apakah Anda pikir saya tidak tahu mengapa Anda, Pak Tua, menyesalinya?" Petik 2. Tidakkah kamu menyesal tidak bersama Han Mei Qing? Tidakkah Anda menyesal tidak menyelamatkan Han Mei Qing tepat waktu? Petik 2. Kamu memakan makanan dari mangkuk, melihat makanan di dalam panci, menyesalinya, dan sekarang kamu mengatakan itu karena aku seorang yang cerdik. Di depan putriku, Anda menyentuh hati nurani Anda sendiri dan memberitahu saya, apakah Anda ingin tidak tahu malu? Petik 2. Kamu, Xiao Changkun hampir kelelahan. Orang seperti Malan memiliki kemampuan seperti ini, dia dapat melakukannya dalam situasi apapun. Temukan kata-kata yang paling menyakitkan secara akurat dan lancarkan serangan terberat pada diri Anda sendiri. Saat ini Xiao Changkun telah menyadari bahwa dia bukan tandingannya. Ketika dia berpikir bahwa hidupnya begitu suram dan sepertinya tidak akan pernah bersinar lagi, dia jatuh ke tanah seperti anak kecil. Dia mulai menangis. Berbeda dengan tangisan Malan saat bertingkah, tangisan Xiao Changkun sungguh menyedihkan bagi yang mendengarnya dan menitikkan air mata bagi yang mendengarnya. Terlihat betapa putus asanya dia saat ini. Ketika Malan melihat ini, sikap pemenangnya menjadi lebih jelas, dan dia berkata dengan nada menghina, "Xiao Changkun, kamu sudah besar, jangan lakukan ini padaku. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda masih berusaha mendapatkan simpati di depan putri Anda? Apakah Anda ingin saya bercerita tentang perselingkuhan Anda di depan putri saya?" Petik 2. Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Xiao Changkun, dia mencibir dan berkata, "Kamu, Xiao Changkun, adalah bintang besar di sekolah saat itu. Seluruh sekolah tahu tentang kamu dan Han Mei Qing, tetapi orang-orang seperti kamu jelas-jelas tahu tentang kamu dan Han Mei Qing, seorang pacar, masih menggoda orang lain di luar, menyerangku dan menghancurkan kepolosanku. Sekarang, dia telah menundaku selama separuh hidupku dan berkata dia ingin menceraikanku. Ada begitu banyak bajingan di dunia, tapi siapa yang bisa menandingi Anda?" Petik 2. Xiao Changkun merasa jantungnya seperti dihantam kereta api. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa melawan wanita ini seumur hidupnya. Dia di sini, mustahil bagiku untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Akibatnya, dia berubah dari menangis terseduh-seduh menjadi meratap dengan keras. Xiao Churan juga tertekan dengan situasi di depannya. Dia tiba-tiba menyadari, saya tidak pernah ingin orang tua saya bercerai sebelumnya, tetapi jika mereka tidak bercerai, akibatnya akan seperti sekarang. Pertengkaran yang tidak ada habisnya. Dengan cara ini, keduanya tidak akan bahagia. Jika kehidupan masa depan seperti ini, saya pun akan merasa tidak ada cahaya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Dong Ruolin, yang isinya adalah, "Churan, saya baru saja pergi ke Thomson Yipin, dan saya mendengar paman dan bibi saya bertengkar sebelum saya memasuki pintu. Pertengkaran itu sepertinya cukup sengit. Apakah kamu ingin kembali dan melihatnya?" Melihat. Petik 2. Xiao Churan buru-buru berkata, "Aku kembali." Petik 2. Dong Ruolin menambahkan, "Itu bagus.
Ngomong-ngomong, sebaiknya aku tinggal di hotel akhir-akhir ini, kalau tidak maka akan terlalu memalukan. Petik 2. Xiao Churan juga merasa sangat menyesal. Awalnya, aku ingin sahabatku tinggal di rumahku agar dia tidak harus tinggal di hotel sendirian. Namun siapa sangka begitu pindah ke sini, ayahnya akan menjamu cinta pertamanya di rumah. Tepat setelah dia menghibur cinta pertamanya, ibunya menghilang lagi. Sekarang ibuku akhirnya menemukannya kembali. Mereka berdua mulai berkelahi ketika sampai di rumah. Jika itu dia mungkin akan menjauh. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan membalas saluran mikro Dong Ruolin. Maaf, Ruolin, kamu bisa kembali setelah urusan di rumah hampir beres. Petik 2. Dong Ruolin buru-buru berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku untuk saat ini, dan urus-urusan keluargamu. Petik 2. Faktanya, Dong Ruolin selalu iri pada Xiao Churan sebelumnya, lagi pula, dia bisa menemukan pria sebaik Ye Chen. Tapi sekarang, dia tiba-tiba tidak iri lagi. Karena keluarganya sangat aneh, jika dia dibiarkan hidup dalam suasana kekeluargaan seperti itu, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Saat ini, Xiao Changkun telah kembali ke kamar sambil menangis. Melihat dia telah melarikan diri, Malan juga kehilangan minat untuk terus berakting, dan berkata dengan bangga, oh, aku akan mandi dengan baik di kamar besarku, bak mandi. Akhirnya aku bisa mandi di dalamnya. Thompson tidur siang di Yipin. Hahaha. Petik 2. Melihat orang tuanya kembali ke kamar masing-masing, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen dengan frustrasi, hei, aku sangat lelah dan kepalaku sakit sekali. Aku akan kembali ke kamarku dan mandi, kalau tidak aku akan pingsan. Ketika Ye Chen berpikir bahwa dia akan naik level malam ini, dia buru-buru mengikutinya dengan senyum lucu. Bersambung.